بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga adalah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk-Beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas, yaitu berkaitan dengan waktu ataupun kapankah jin ataupun syaitan mereka berkeliaran. Kita telah menyampaikan bahwasanya syaitan ataupun jin mereka berkeliaran adalah di waktu menjelang waktu maghrib ataupun menjelang waktu malam. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum fakuffu sibyanakum fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Fa idza dhahaba sa'atun minal laili fahulluhum." Apabila menjelang malam menjelang ataupun petang hari menjelang malam, maka tahanlah oleh kalian ataupun jagalah oleh kalian anak-anak kalian. Kenapa dijaga? Yaitu tujuannya agar mereka tidak keluar rumah. Karena pada saat itu syaitan sedang berkeliaran. Dan apabila waktu tersebut telah lewat, ataupun waktu maghrib telah lewat, ataupun waktu menjelang isya, maka biarkanlah mereka keluar masuk rumah.
biarkan mereka bermain di rumah kalau memang mereka ingin bermain di luar rumah. Akan tapi ketika waktu menjelang maghrib, ya, maka jangan boleh mereka keluar dari rumah. Karena pada waktu itu ya, syaitan berkeliaran. Ya. Jadi kita mengikuti ini adalah karena anjuran ataupun perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau orang-orang tua kita dahulu, mereka melarang anak-anaknya untuk keluar rumah dengan menakut-nakuti. Ya. Dengan mitos-mitos yang ada. Dengan khurafat, cerita-cerita bohong. Ya. Kalau sudah malam terkadang ditakut-takuti, awas ada syaitan nanti di sana. Jangan keluar lagi ke rumah. Mainnya di dalam rumah saja. Nanti digondol sama genderuwo misalnya. Ini adalah orang-orang tua terdahulu sering menakuti anak-anaknya seperti ini. Tapi kita umat Islam melakukan ini itu adalah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena ada genderuwo ataupun bukan karena ada pocong ya ataupun karena ada kuntilanak dan lain sebagainya. Ya, akan tapi memang ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kita sebagai umat Islam harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang anak-anak bermain ya di waktu malam ataupun di waktu menjelang maghrib. Akan tapi setelah lewat waktu tersebut, maka diperbolehkan ya anak-anak bermain kembali di luar rumah. Ya. Tapi mungkin kalau sekarang ini sangat ya jarang sekali ya anak-anak yang mau ya bermain di luar rumah. Berbeda dengan orang-orang terdahulu. Ya, apalagi kalau sudah bulan purnama, ya mereka sangat senang sekali bermain di luar rumah. Maka diperbolehkan kalau memang mau bermain di luar rumah, maka setelah lewat waktu maghrib tersebut. Ya, mungkin perkiraannya adalah setelah sholat maghrib. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita ya, yaitu kita akan membahas yang berkaitan dengan syaitan itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mencuri dengar berita-berita ya, ataupun informasi-informasi dari langit. Berarti ini syaitan ya, dia mencuri dengar informasi-informasi sesuatu apapun yang akan terjadi di dunia ini. Karena semua informasi yaitu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Ya, nanti akan ada hadis ya, yang menerangkan berkaitan dengan hal ini. Ya. Tapi sebelumnya kita akan menyampaikan terlebih dahulu ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Jin ayat 8 sampai 9 yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan shadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihaban rasada." Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Di sini yang dimaksud adalah mereka dari bangsa jin. Ya, mereka mencoba mencuri informasi-informasi ya, ataupun rahasia-rahasia yang ada di langit.
maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang sangat kuat. Bagaimana bentuk penjagaannya? Ya, panah-panah api akan melempari mereka. Ketika mereka bangsa jin mencoba mencuri ataupun mencari berita ataupun informasi-informasi yang ada di langit, mereka akan mendapati panah-panah api mengarah kepada mereka. Kenapa? Padahal sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka bebas naik turun ke langit, bebas memberikan informasi-informasi, bebas mendapatkan informasi-informasi. Akan tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, ketika mereka mencoba mendapatkan ataupun mencoba mencari berita dari langit, mereka akan mendapati panah-panah api yang mengarah kepada mereka. Padahal sebelumnya mereka memiliki beberapa tempat di langit itu yang tujuannya adalah untuk mendengarkan berita-berita dari langit. Akan tapi sekarang barang siapa yang mencoba mencuri dengar berita dari langit tersebut, tentu akan menjumpai panah api yang membakar mereka. Jadi ketika mereka sekarang ini mencoba mencuri dengar berita dari langit, mereka semua bangsa jin akan mendapati panah-panah api yang mengarah kepada mereka. Makanya terkadang mereka mendapatkan berita tersebut, satu berita tersebut yang mereka dapatkan, akan tapi karena mereka belum sempat menyampaikannya secara penuh satu tersebut, sehingga informasi yang didapat oleh jin-jin yang di bawahnya itu akan simpang siur. Apa betul ini yang disampaikan? Apa betul ini yang disampaikan? Jadi mereka seakan kan hanya menebak-nebak saja. Dan kemudian apa tujuan mereka mencuri berita dari langit? Tujuan mereka mencuri berita dari langit adalah mereka akan menyampaikan berita ini ataupun informasi ini kepada wali-wali mereka. Jadi wali sini ada dua. Ada waliullah, ada juga wali syaitan. Jadi kalau jin-jin ini mereka mendapatkan informasi akan mereka sampaikan kepada wali syaitan. Siapakah wali syaitan itu? Wali syaitan itu adalah mereka dari kalangan tukang-tukang sihir dan juga dari kalangan para dukun. Mereka inilah yang mendapatkan informasi dari bangsa jin. Jadi kalau informasi yang diberikan oleh jin ini salah, maka si dukun ini pun akan ikut salah. Karena memang informasi yang disampaikan oleh jin ini salah. Tapi kalau informasi yang diberikan oleh jin ini itu benar, maka dukun ini pun akan benar juga informasi ketika dia menyampaikan informasi kepada orang lain. Ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara setan itu mencuri berita ataupun informasi dari langit. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikati bi ajnahatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fa idza fuzzi'a qulubuhum qalu madza qala rabbukum." Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu urusan di langit, malaikat pun lantas meletakkan sayapnya dalam rangka ataupun karena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian firman Allah yang mereka dengarkan itu seolah-olah seperti suara gemerincing rantai di atas batu. Hal ini membuat mereka kebisingan, memekakkan mereka. Ini adalah dari bangsa malaikat. Ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, para malaikat pun tidak sanggup. Apabila rasa takut telah dihilangkan dari hati mereka, mereka pun mengucapkan apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian. Maka kemudian qalu lilladzi qala al-haqq wa huwal aliyyul kabir fayasma'uha mustariqus sam'i. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan yang benar. Dia maha tinggi lagi maha besar. Kemudian di sini para setan ketika mereka mendapatkan informasi ini, ketika para malaikat sedang berbincang-bincang, maka setan berusaha untuk mencuri berita informasi ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya ataupun menceritakan bagaimana mereka bangsa jin mencuri berita dari langit tersebut. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para penyadap itu ataupun para pencuri berita tersebut itu berada di posisi saling bertumpuk-tumpuk. Saling bertumpukan. Kemudian di sini disebutkan Sufyan bikaffaihi fa kharrafaha wa baddada baina asabi'aihi. Disebutkan bahasanya Sufyan yang membawa informasi ini kepada Abu Hurairah mengatakan bahwasanya mereka bangsa jin itu memiringkan telapak tangannya dan merenggangkan jari jemarinya. Mereka saling bertumpuk, maksudnya adalah seperti gini. Kemudian Rasul Sufyan menggambarkan cara mereka ketika bertumpuk-tumpuk. Sini kemudian di atasnya ada lagi jin yang lain, di atasnya ada lagi jin yang lain. Kalau gambaran sekarang ini mungkin seperti panjat pinang lah, seperti itu. Walaupun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, akan tapi ketika mereka mencoba mencuri dengar berita dari langit, mereka harus melakukan prosesnya. Kemudian jika setan yang di atas mendengar berita itu, jadi setan yang berada paling atas mendengarkan berita tersebut yang telah dibincangkan oleh para malaikat tersebut, kemudian mereka sudah mendapatkan informasinya, maka kemudian akan disampaikan segera kepada setan yang berada di bawahnya. Jadi yang di atas menyampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya. Kemudian sampai berita tersebut sampai kepada para dukun. Jadi terkadang berita ataupun informasi yang mereka dapatkan ini terkadang utuh. Maksudnya mereka sempat untuk menyampaikan informasi tersebut kepada para dukun. Akan tapi terkadang setan pencuri berita tersebut itu terkena api, terkena panah api, sebagaimana tadi sudah kita bacakan ayatnya. Sebelum sempat menyampaikan berita itu,
Jadi yang paling atas sudah menyampaikan, yang berada di bawahnya rupanya di bawahnya terkena panah api. Ya. Kadang sambil menjerit atau sambil mengeluarkan suara yang keras, kemudian ditangkap oleh setan yang ada di bawahnya ini. Ya, seakan-akan terjadi kesamaran dalam beritanya tersebut. Jadi informasinya ini jadi samar-samar. Betul nggak ini yang disampaikan? Betul nggak ini yang disampaikan? Dah, sampaikan saja. Jadi asal-asal saja jin ini menyampaikan kepada yang di bawahnya, kemudian di bawahnya juga ya terkadang bisa salah. Ya, kalau mereka terkena panah api tersebut. Ya, sama seperti kita misalnya bermain ya bisik-bisik. Ya, bisa orang yang di awal itu yang disampaikan betul, ya nanti yang sampai di depannya ini yang disampaikan ini bisa berbeda. Ya, maka seperti itulah yang terjadi oleh bangsa jin ketika mereka mencuri berita dari langit, ya, karena mereka sibuk dengan panah api yang menyambar mereka, ya, sehingga terkadang informasi yang diberikan kepada yang di bawahnya itu tersamarkan. Ya, informasinya ini jadi samar-samar, tidak ada kejelasan. Ya. Terkadang lalu dengan berita yang didengarnya itulah tukang sihir ataupun para dukun ya membuat 100 kedustaan. Jadi orang-orang yang mendatangi tukang sihir ataupun dukun pun mengatakan, bukankah pada hari ini dan itu dia telah mengabarkan kepada kita bahwa akan terjadi demikian dan demikian. Akibatnya tukang sihir dan dukun itu pun percaya karena satu kalimat yang telah didengarnya dari langit tersebut. Ya. Jadi ada satu berita yang terkadang ini benar, ya, yang disampaikan oleh golongan jin ini, ya. Akan tetapi satu berita ini mereka campur dengan 100 kedustaan, 100 kebohongan. Dan inilah yang sering terjadi. Makanya terkadang ya ketika dukun ini meramal, ada satu ramalan ini yang dia akan tepat. Ya, satu ramalan yang benar, yang cocok dengan ramalannya. Ya karena ini, ya karena hadis ini ya sebagaimana telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mengatakan bahwasanya dukun ini adalah seorang yang pendusta, ya, karena hanya satu yang benar, ya selebihnya adalah kebohongan. Yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya satu saja yang benar, akan tapi kebanyakan manusia, ya kebanyakan orang itu percaya dengan satu kebenaran ini. Ya, yang 100 kedustaan, yang 100 penipuan ini ya seakan-akan tertutupi dengan satu kebenaran ini. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Ya, yang kebanyakan terjadi sekarang ini seperti ini. Ya, ketika melihat ya tebakan ya, yang diberikan oleh dukun ini benar, padahal yang sebelumnya banyak yang salah, ya dukun ini dengan berbagai alasan, ya satu berita ini benar, ya terkadang 100 kedustaan, 100 kebohongan, ya 100 kesalahan tersebut seakan-akan tertutupi dengan satu kebenaran ini. Makanya kita sebagai ya, seorang muslim ya tidak sepantasnya untuk membenarkan apa yang diucapkan oleh para dukun tersebut. Dukun di sini yang dimaksud ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya bahwasanya dukun yang dimaksud di sini adalah orang yang mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, baik yang akan datang berarti sesuatu yang akan terjadi ataupun sesuatu yang telah terjadi. Sesuatu yang telah terjadi ya seperti kecurian, ya, ataupun dia mengetahui si pasien ini datang dengan membawa mobil apa, dengan memakai mobil apa,
ya, ataupun dia sudah mengetahui kapan si pasien ini lahirnya, ya, ini semua adalah yang dia masuk dalam kategori dukun. Jadi orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya, ataupun dia mengaku bahwasanya dia bekerja sama dengan jin, ya tentunya orang sekarang tidak ada yang mau dia katakan dia bekerja sama dengan jin. Tapi kalau orang yang dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, ini sekarang ini sangat banyak sekali. Ya, maka orang ini masuk dalam kategori dukun yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dia satu saja yang benar, ya, akan tapi dicampur aduk dengan 100 kedustaan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya para dukun itu, ya, itu adalah seorang yang pendusta. Jadi para dukun mereka adalah seorang pendusta yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-malaikatu tatahaddatsu fil annan wal annanu al-ghammam bil amri yakunu fil ard. Para malaikat mereka saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap. Apa yang mereka perbincangkan? Yaitu tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi. Jadi para malaikat mereka saling berbincang dengan permasalahan apa-apa yang akan terjadi di dunia ini. Apa-apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, berkaitan dengan, ya, nasib seseorang ataupun rezeki seseorang, ini yang mereka perbincangkan di antara para malaikat. Ya. Kemudian lalu didengar oleh setan-setan. Kemudian yang mereka perbincangkan ini didengar oleh setan-setan ini. Kemudian setan-setan itu membisikkannya pada telinga para dukun, ya, sebagaimana botol ditiup. Ya. Jadi cara mereka membisikkan, ya, informasi kepada para dukun, ya, caranya adalah seperti seseorang meniup, ya, sebuah botol. Jadi dia berbunyi. Ya, makanya terkadang para dukun juga yang mereka dengarkan juga suaranya ini terkadang samar-samar, ya, seperti kita meniup botol, ya, pasti suaranya kadang terdengar. Kalau dia pas niup botol tersebut tidak pas, maka suaranya tidak akan terdengar. Maka seperti ini adalah cara jin ini membisikkan informasi kepada para dukun. Terkadang informasinya itu terdengar sangat jelas. Dan juga terkadang informasi yang diberikan oleh jin kepada dukun ini juga informasinya terkadang tidak jelas. Sehingga dukunnya ini mereka menerka-nerka, menebak-nebak, oh ini yang disampaikan oleh ini. Seperti itu. Ya. Kemudian, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, melanjutkan fayaziduna ma'aha mi'atu kadzibah. Ya. Kemudian, ya, ditambah, ya, kemudian setan-setan itu menambah berita yang dia dengar itu dengan 100 kedustaan. Jadi setelah mereka membisikkan, ya, mereka mendapatkan satu informasi, ya, setan menambahkan dengan 100 kedustaan. Ya, mi'atu kadzibah, 100 kedustaan, 100 kebohongan. Yang menyampaikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan para dukun ini pendusta, ya, bagaimana tidak dikatakan sebagai pendusta? Ya, yang benar hanya satu, ya, akan tapi dia campur dengan 100 kedustaan. Kalau kawan kita aja ada 1-2 kali dia berbohong saja sudah kita katakan dia berdusta. Ataupun ada dia ketika menyampaikan misalnya 10 informasi,
ya kepada kita, tapi hanya 2 yang benar, kita sudah mengatakan dia seorang pendusta. Ya, bagaimana lagi dengan para dukun, ya, ataupun para jin, para setan yang mereka memiliki satu berita yang benar, ya, akan tapi dicampur dengan 100 kedustaan. Tentunya mereka sudah layak disebut sebagai seorang penipu. Ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pernah percaya dengan apa yang dikatakan oleh para dukun. Jangan pernah percaya apa yang dikatakan oleh para dukun. Ya. Di dukun di sini sebagaimana kita sebutkan tadi adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib. Ya, berbeda dengan dukun-dukun dahulu, mungkin ada dukun beranak, ya, ataupun ada dukun bayi, ya. Jadi kalau dukun beranak dan dukun bayi ini mereka tidak mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak masuk dalam kategori dukun dalam syariat Islam. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini, dan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya, ya bisa melayangkan pertanyaannya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam keras, ya, bagi orang-orang yang mereka mendatangi para dukun. Baik ketika mendatanginya itu membenarkan apa yang diucapkan oleh para dukun tersebut, ataupun mereka tidak membenarkannya. Kalau yang dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, ya, maka diancam dengan kekufuran, keluar dari Islam. Ya, ketika dukun menyuruh mencari bunga 7 warna, ataupun disuruh mencari air dari 7 sumur, ya, yang lebih parahnya lagi disuruh mencari, ya, air dari 7 comberan, ya, dia melakukannya walaupun dalam hatinya ini kayak nggak betul nih, tapi buat aja lah, mana tahu betul. Ini dia berarti membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, ya, dan ini diancam, ya, kekufuran, ya, keluar dari Islam. Makanya kita harus berhati-hati ketika ada orang menyuruh sesuatu yang aneh-aneh kepada kita, ya, karena ada orang disuruh buat makanan, suruh buat ayam, ya, ayam bakar bulat, ataupun yang dipanggang, ya, kemudian disuruh naruh di bawah pohon, dia tetap menaruhnya, ya, walaupun dia dalam hatinya antara yakin dan tidak yakin, berarti dia sebetulnya sudah membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut. Kalau dia memang tidak membenarkan, ya udah tidak usah dilakukan sama sekali. Jadi seakan-akan dia ragu malah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ragu dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragu dia kepada Al-Qur'an, ya, yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an yang mengatakan demikian, tapi dia seakan-akan ragu. Ya. Kemudian dia lebih yakin, ya, ataupun lebih patuh mengikuti perintah dari para dukun tersebut, ya, maka ini diancam dengan kekufuran. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ya, man ata'arrafan, ya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang mendatangi para dukun, ya,
kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Berarti dia telah ingkar kepada Al-Qur'an. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau sampai kita ingkar, tidak yakin kepada apa yang tercantum dalam Al-Qur'an, ya, maka kita telah keluar dari Islam. Ya, baik kita sadari ataupun tidak kita sadari, kalau ada satu ayat saja kita tidak yakini dalam Al-Qur'an ini, itu sudah bisa menyebabkan kita kufur ya terhadap Al-Qur'an. Makanya harus ya berhati-hati. Ya, jangan sampai ya karena penyakit yang kita hadapi ataupun yang kita terima yang menimpa kepada kita, ya, kemudian menyebabkan kita ya kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Ya, karena sakitnya, pedihnya ketika di dunia ini ya tidak sepedih nanti pada hari kiamat. Ya, pedihnya di dunia ini mungkin hanya sampai ya paling lama sekitar 80 tahun, 90 tahun paling lama. Tapi nanti pedihnya di akhirat itu seumur hidup ya ketika kita memang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Al-Qur'an. Ya, ini kesulitan kita, kesusahan kita itu akan lama nanti ketika di akhirat. Karena apa? Orang kadang rela mereka mengeluarkan hartanya, rela melakukan sesuatu yang haram untuk kesembuhannya. Untuk agar sehat orang rela. Ya, mengeluarkan ratusan juta, ya, menggadaikan akidahnya. Ya, ini adalah untuk orang-orang yang mereka lemah imannya. Makanya terkadang ada yang gara-gara ini ya karena sudah diganggu oleh jin bertahun-tahun, sudah diruqyah berulang kali, akan tapi karena tidak sembuh-sembuh, ya sehingga dia pergi ke dukun, pas pula sembuh sama dukun tersebut, ya sehingga dia lebih yakin kepada dukun tersebut. Ya, padahal dengan satu kesalahan ini bisa membuatnya kekal nanti di neraka. Ya selama-lamanya kalau dia belum bertobat. Ya biasa orang-orang yang seperti ini itu sangat sulit sekali untuk bertobatnya. Ya, aku sudah lama diruqyah pun nggak sembuh. Ya sudah aku pergi kepada dukun ini. Sama dukun ini sekali aja udah sembuh. Nah, ini jangan sampai kita melakukan hal ini. Tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kesembuhan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kesembuhan ya, itu bukan dengan ataupun bukan dari yang haram. Kalau memang dari yang halal memang belum didapatkan obatnya, sudah kita bersabar. Tidak ada terpaksa dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau untuk terpaksa itu ada kriterianya tersendiri. Ya, ada kriteria tersendiri, ada syarat-syaratnya. Ya, bagaimana orang ini dia disebut sebagai terpaksa. Ya, di kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu jangan sampai kita menukarkan ya akidah kita hanya untuk kesehatan. Ya, karena ya paling lama ya kita sakit umur seseorang, kalau di hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu disebutkan umur umat Islam ini ya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang yang dia melebihi dari 70 tahun. Itu paling lama ya. Kalau orang sekarang ini rata-rata dia sudah sakit umurnya sudah 50 tahun, tinggal hanya 20 tahun lagi. Jangan yang 20 tahun ini ya dicampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berobat kepada dukun, makin rajin lagi, walaupun sering ditipu sama dukun dia tetap pergi ke dukun. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita melakukan hal ini. Yang sudah pernah melakukan ya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha penerima taubat. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan, ya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku
bahwa saat mereka sedang duduk di suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada sebuah bintang yang jatuh mengeluarkan cahaya. Ini adalah bintang jatuh. Ini yang masuk adalah meteor. Mana meteor itu adalah disebut juga sebagai bintang jatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada mereka, para sahabat, di masa jahiliyah dahulu, apa tanggapan kalian jika melihat bintang jatuh ini, melihat meteor ini? Apa tanggapan kalian? Ataupun keyakinan apa yang ada pada diri kalian ketika kalian melihat ada bintang jatuh ini? Maka para sahabat menjawab, dahulu kami beranggapan bahwa pada malam ataupun bintang jatuh itu telah lahir seorang anak yang kelak akan menjadi orang besar dan telah meninggal orang yang besar. Jadi kalau dia tidak lahir orang yang besar, maka kebalikannya akan meninggal orang besar tersebut. Maksudnya orang yang terkenal pada waktu itu meninggal. Ataupun kalau ada bayi ketika itu yang lahir, maka bayi tersebut itu adalah termasuk bayi yang terkenal nantinya. Ini yang disebutkan oleh para sahabat. Ini adalah keyakinan mereka. Tapi keyakinan sekarang ini yang ada adalah beredar sekarang ini. Ketika ada bintang jatuh, mereka berkeyakinan bahwasanya ketika ada bintang jatuh, doa ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini adalah keyakinan ini bukan bersumber dari ajaran Islam. Ini adalah bersumber dari agama-agama yang lain, bukan dari Islam. Ada keyakinan kalau ada bintang jatuh cepat-cepat berdoa. Tidak benar seperti ini. Karena nanti akan ada penjelasan berkaitan dengan hal ini, apa yang kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan. Apa sebetulnya yang terjadi ketika ada meteor jatuh tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bintang itu tidak jatuh karena ada orang yang mati ataupun ada orang yang hidup. Bukan karena ada orang yang meninggal ketika itu, ataupun bukan juga karena ada orang yang lahir ketika itu. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perkara, kemudian para malaikat pemikul arsy bertasbih, lalu para penghuni langit setelah mereka pun bertasbih, terus demikian hingga kabar tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini sampai ke langit dunia. Lalu ketika sampai ke langit dunia, bangsa jin mencuri dengar informasi itu dan menyampaikannya kepada para pengikutnya. Jika mereka menyampaikan informasi yang mereka bawa itu seperti adanya, maka itu kabar yang benar. Jadi ketika mereka menyampaikan, memang ketika mereka mendapatkan satu informasi, hanya satu informasi itu yang mereka sampaikan, itu adalah berita yang benar, informasi yang benar. Karena tidak dicampur dengan kedustaan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, tetapi mereka bangsa jin, mereka para setan menambah-nambahkan informasi yang mereka sampaikan itu. Itu yang dilakukan oleh para setan. Kemudian di hadis yang lain disebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, dahulu para dukun meramalkan sesuatu kepada kami dan kami mendapati apa yang mereka sampaikan itu ternyata benar. Jadi dahulu ada dukun-dukun ini ketika meramalkan sesuatu pasti benar. Meramalkan sesuatu benar. Kemudian beliau pun bersabda, itu adalah kalimat yang hak. Itu adalah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin. Kemudian dibisikkan ke telinga pengikutnya, yaitu para dukun. Tetapi dia menambahkannya dengan 100 kebohongan, 100 kedustaan. Ini yang dilakukan oleh mereka bangsa jin yang mencuri informasi, yang mencuri berita dari langit. Mereka campur dengan 100 kedustaan.
Ya, maka terkadang ya ada informasi yang mereka dapati ya ketika para dukun ini meramalkan sesuatu terkadang benar, padahal banyak salahnya. Ya, sebagaimana dahulu ada orang yang meramalkan akan terjadi kiamat 2012, ya tidak jadi sampai sekarang ini. Kemudian ada lagi yang meramalkan akan terjadi ya paceklik ataupun kemarau panjang di tahun 2020, itu juga tidak terjadi. Ya, padahal banyak ya kedustaan yang dilakukan oleh para peramal, ya akan tapi manusia ya sangat senang sekali walaupun sudah sering dibohongi, sering ditipu, ya masih yakin, ya masih percaya ya kepada mereka dari golongan para dukun. Ya jangan sampai kita mendatangi mereka. Ya, kalau tujuan kita bukan untuk mendakwahi mereka, maka tidak perlu kita mendatangi mereka. Tapi kalau kita mendatangi mereka tujuannya adalah untuk membongkar kedok mereka, ya, membongkar ya kalau sekarang membongkar trik-trik mereka, maka ini diperbolehkan. Akan tapi kita kuatkan terlebih dahulu ya akidah kita agar kita tidak tertipu dengan trik-trik yang ada yang dilakukan oleh para dukun, ya. Baik mereka melakukannya dengan trik ataupun tidak, ya, triknya terbongkar ataupun tidak, ya tetap kita tidak boleh mendatangi mereka. Ya, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, ya, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui. Ya, dan bagi kaum muslimin yang ingin bertanya ya seputar ataupun berkaitan dengan materi kita, ya silakan bisa melayangkan pertanyaannya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup ya pembahasan kita di kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.